Oleh karena itu ketika ini diabaikan, kita lapor ke Propam ini bahwa Dirtipidum telah melakukan obstruction of justice. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA bersama Aliansi Advokat Bandung bergerak pada Senin tanggal 30 Juni tahun 2025, mendatangi Propam Polri untuk melaporkan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro beserta jajarannya karena dianggap melakukan obstruction of justice atau perintangan penyelidikan dalam penanganan kasus dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo alias Jokowi. Kasus itu dilaporkan TPUA pada tanggal 9 Desember tahun 2024 dan penyelidikannya dihentikan karena sebagaimana diungkap Juhandani saat konferensi pers pada tanggal 22 Mei tahun 2025, ijazah Jokowi identik dan otentik berdasarkan hasil penyelidikan dan hasil laboratorium forensik Polri. Namun, dalam keterangannya setelah melaporkan Juhandani ke Propam Polri, TPUA mengungkap sejumlah indikasi yang menunjukkan bahwa ijazah Jokowi masih diragukan keasliannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang cerah di depan presisi, kita datang ke Propam, Mabes Polri, yang tujuannya sebenarnya sederhana, yaitu mengajukan pengaduan soal Dirtipidum. Oleh sebab itu, mungkin langsung kepada Bang Rizal untuk menjelaskan apa tujuannya, singkat, padat, dan jelas. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengadukan ke Propam, ya, Mabes Polri Kadif Propam, ya, untuk delik obstruction of justice, ya, 221 KUHP, ya, berkaitan dengan penghambatan atas upaya-upaya penegakan keadilan atau kebenaran. Saya kira itu dasarnya. Itu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Dirtipidum, ya, Brigjen Juhandani, ya, Raharjopuro pada tanggal 22 Mei 2025 di Mabes Polri ini, ya, yang menyampaikan penghentian atas penyelidikan yang dilakukan pengaduan masyarakat TPUA, ya, yang pada tanggal 9 Desember 2024. Saya kira dihentikan, ya, walaupun penyelidikannya dimulai pada 10 April 2025. Penghentian itu kita anggap sebagai pelanggaran hukum, gitu ya, karena satu, secara prosedural tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP dan Perkapolri 6 2019. Saya kira ada pasal-pasalnya yang kita tuangkan di sana mengenai prosedur yang tidak benar secara hukum, baik itu tidak melibatkan pelapor, terlapor, pengadu, teradu dalam proses gelar perkara, ya, sehingga kami juga nanti menuntut pada bagian lain gelar perkara ulang atau gelar perkara khusus. Kemudian juga tidak tuntas, banyak saksi-saksi yang seharusnya diperiksa atau diminta keterangan seperti Dr. Roy Suryo, kemudian Dr. Rismon, Dr. Tifa, atau juga kita minta Kasmujo juga, Pratikno juga, itu mohon diperiksa, ternyata tidak diperiksa, berarti tidak tuntas, gitu. Kemudian juga waktu itu Dirtipidum tidak menunjukkan ijazah aslinya Joko Widodo, padahal seharusnya waktu dia mengumumkan itu harus ijazah aslinya yang ditunjukkan kepada publik, kepada masyarakat, tapi ternyata tidak, hanya fotokopi. Saya kira ini adalah pelanggaran hukum dalam prosedural. Nah, kemudian bagian keduanya yaitu soal skripsi. Nah, skripsinya tidak ada perbandingan. Jadi yang disebut dengan identik, komparasi itu nggak ada gitu. Jadi tidak melakukan komparasi atas skripsi Joko Widodo. Kemudian juga kita melihat bahwa phone face-nya nggak benar. Kemudian juga soal tidak dikaji dan tidak diuji forensik ajuan kami, yaitu soal tanda tangan pembimbing utama, Profesor Dr. Insinyur
Sumitro yang seharusnya SU tapi ternyata SOE yang tanda tangannya beda. Ya, oleh karena itu ya, kita anggap sebagai pelanggaran dalam konten gitu kan. Kemudian soal berkaitan dengan phone face-nya gitu kan, phone face-nya. Kemudian kami juga punya bukti-bukti tentang temannya yang punya juga lembar pengesahan skripsi yang ternyata tidak dibandingkan dan beda betul dengan lembar pengesahannya Joko Widodo gitu. Jadi mau identik dari mana gitu kan, sebetulnya itu yang kesimpulan yang sangat salah dilakukan oleh Dirtipidum. Soal ijazah foto tidak diuji, foto siapa itu? Kemudian juga capnya gitu kan, capnya itu diduga cap yang tidak tepat, tidak benar, tidak sah, itu juga tidak diuji secara forensik. Itu mengenai ijazah. Kemudian kami juga punya pembanding ijazah yang lain, 115, 116, 117, yang 3 itu identik, tapi dibandingkan dengan ijazahnya Joko Widodo tidak identik, nomor 1120. Jadi identik dari mana? Begitu ya, ini berkaitan dengan ijazah. Dan yang keempat, yang terakhir, temuan baru soal Universitas Pasar Pramuka, gitu kan, dari saudara kita Beator Suryadi yang telah menyatakan dengan nama-nama yang disebut secara tegas bahwa sebenarnya ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka Pojok. Saya kira ini temuan yang harus dijadikan dasar bagi pihak Mabes Polri ya untuk melakukan penyelidikan lebih dalam tentang itu. Saya kira ini temuannya nggak bisa diabaikan. Oleh karena itu ketika ini diabaikan, kita lapor ke Propam ini bahwa Dirtipidum telah melakukan obstruction of justice, pelanggaran hukum dan masuk kualifikasi delik, dan itu diancam sanksi penjara. Saya kira itu yang kita laporkan, baik itu Dirtipidumnya maupun staf yang ikut serta di dalam proses penyelidikan yang telah melanggar hukum tersebut yang kita laporkan ke Kadipropam Mabes Polri. Oke, jadi tadi maksudnya yang disampaikan oleh Bang Rizal itu tanggal 9 Desember itu adalah laporan Profesor Egy. Sampai sekarang itu sudah berjalan 6 bulan lebih, tidak diapa-apain, malah penyelidikan itu dianggap tidak ada peristiwa pidana. Bagaimana bilang tidak ada peristiwa pidana? Oh, belum ada pemeriksaan kok, kan begitu. Nah, inilah yang disebut equality before the law. Jadi kalau yang tanggal 30 April atau 29 April itu si Joko Widodo, Raja Jawa melaporkan, 10 atau berapa hari kemudian tahu-tahu dipanggil klarifikasi dan undangan, walaupun klarifikasi dan undangan itu tidak ada dalam proses hukum yang sebenarnya gitu loh ya. Jadi inilah fakta equality before the law tidak sesuai dengan presisi. Saya kira mungkin dilanjut oleh rekan kita advokat. Apa yang ditambahkan? Aliansi Advokat Bandung Bergerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aliansi Advokat Bandung Bergerak yang beberapa minggu yang lalu telah mendeklarasikan diri untuk ikut serta mendukung gerakan dari rekan-rekan TPUA, dan ini sebenarnya adalah gerakan hukum sesuai dengan tagline kami, Aliansi Advokat Bandung Bergerak atau AABB, itu adalah menegakkan supremasi hukum dan menegakkan keadilan. Jadi jauh dari hal-hal yang bersifat politis. Karena hukum itu tujuannya adalah pertama kepastian, yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kemanfaatan. Nah, sekarang kita melihat apa manfaat hukum yang telah kita peroleh selama ini, apa kepastian hukumnya, dan apa pula keadilan yang kita ingin capai tersebut. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mendukung penuh terhadap upaya dari TPUA yang bersama-sama dengan kami, AABB, melaporkan Dirtipidum ke Dipropam ini untuk sama-sama kita uji sejauh mana adanya kepastian hukum, keadilan yang akan kita lihat bersama-sama, dan manfaatnya tentu saja untuk masyarakat Indonesia. Saya pikir begitu saja dari kami, Aliansi Advokat Bandung Bergerak.
Terima kasih. Ya. Jadi selain dari Aliansi Advokat Bandung Bergerak, nanti disusul insya Allah ada Aliansi Advokat Surabaya Bergerak. Ya, saya lanjutkan ke Mbak Kurnia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu adagium yang menyatakan Gin mah zonder Frantur der Telheid, yang artinya tidak ada suatu perbuatan tanpa pertanggungjawaban. Ya, pada tanggal 22 Mei, betul? 2025 Dirtipidum, dalam hal ini Irjen Pol, ya, Brigjen Johandani Raharjopuro itu mengumumkan penghentian penyelidikan, ya. Sesuatu yang sangat membuat kita sangat sedih. Mengapa? Karena seakan-akan apa yang dimaksud dengan the president or ex-president can do no wrong itu terjadi. Ya, seakan-akan hanya karena yang melapor itu adalah seorang presiden atau yang dilaporkan itu seorang presiden, maka semua itu tidak akan bisa menjadi sebuah delik. Ya, padahal pada faktanya dengan kerajinan, ketelitian, ketekunan daripada TPUA yang sudah mengawal perkara ini sejak 3 tahun yang lalu, ya, atau 3,5 tahun yang lalu, sebenarnya ini seperti puzzle yang sudah menemukan bagian-bagiannya, ya. Dan bagian-bagian itu semakin sempurna dengan suatu keterangan dari kader PDIP yaitu Bitor Suryadi, ya. Nah, kita sudah melihat, saya tidak perlu mengulang, banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Wakil Presiden TPUA tadi, sangat detail dan sangat sempurna saya kira. Apalagi yang ditunggu, ya. Puzzle-puzzle itu bermula dari, ya, gugatan Bambang Trimulyono dengan perkara nomor 592 di PN Jakarta Pusat, yang dimana tidak lanjut melainkan beliau ditangkap dan berubah menjadi suatu perkara pidana, ya. Tetapi di sana kita bisa melihat keadilan setidak-tidaknya muncul walaupun diadili dengan perkara hoak dan dihasilkan di situ penjara 6 tahun, namun ketika banding dan kasasi itu ternyata tidak terbukti, dan terbukti bahwa jaksa telah melakukan dakwaan serta penuntutan yang abal-abal, karena mereka walaupun ya tidak ada keadilan juga di situ, dihukum 4 tahun, tapi pasalnya berbeda, yaitu pasal yang menyatakan ini adalah kebencian. Kalau kebencian itu suatu yang sangat subjektif, ya, silahkan saja begitu. Nah, perkara ini pada saat ini sudah banding, sudah kasasi, ya, 4850 dan 4851. Kami tidak berhenti. Kami lanjutkan hal tersebut dengan menggugat di PN Jakarta Pusat kembali dengan perkara nomor 610. Dan biasa, ya, seperti biasa kita dikecewakan dengan sebuah keputusan yang NO, ni en van Kervelklah, yang artinya adalah tidak diterima. Jadi saya mau sampaikan, Anda tidak pernah memenangkan perkara ini, Pak Jokowi, ya, tidak pernah memenangkan. Tapi perkara ini seperti dihambat untuk mencari kebenarannya, itu lajunya itu dihambat, ya. Nah, pada hari ini kita merasa penghentian daripada pemeriksaan, ya, dari pihak Dirtipidum itu juga merupakan obstruction of justice. So that's why kami datang kembali pada hari ini untuk melakukan pelaporan bersama dengan Aliansi Advokat Bandung Bergerak, AABB, ya. Bagaimana kalau itu ditambah dengan CC lagi, ciamik begitu, ya. Nah, ya, yang penting kami sudah melaporkan, dan sebagai warga negara kami lakukan step by step dengan baik insya Allah. Mengingat, ya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk bisa menjadi dumas saja tidak gampang. Hampir 8 jam kami di Pontang-Panting, ya. Nah, harusnya menjadi laporan. Jadi ini seperti sebuah fakta bahwa jika yang melakukan gugatan itu adalah rakyat, memang tidak gampang untuk bisa diterima, ya. Ini fakta. Dan itu akhirnya hanya meningkat menjadi laporan informasi, ya. Nah, kami tidak pernah putus asa. Kami percaya bahwa keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Gin mah zonde Frantur der Telheid. Tidak ada satu orang pun yang lepas daripada tanggung jawab, ya. Nah, oleh karena itu mari kita terus berjuang, ya, walaupun ini perkara yang di Polda ini dilanjutkan, kita bisa melihat yang satu dihentikan padahal ini menyangkut pemalsuan, ya, yang lainnya dilanjutkan. Ada apa ini? Ya sudahlah, silahkan saja. Tapi kami percaya bahwa negara ini masih negara yang berpancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa, di mana semua penglihatan, pendengaran itu akan dimintakan pertanggungjawaban, dan insya Allah siapa yang benar dialah yang akan menang, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari saya minta doa dari seluruh bangsa Indonesia agar Wakil Presiden kami Bang Rizal Fadilah ini panjang umur, ya, ketua kami juga begitu, Bang Egy Suyana Masal, yang hari ini masih dalam keadaan sangat sakit, ya, dan semua
semua orang-orang yang mencintai kebenaran dan keadilan, ingin membongkar semua kebenaran. Allah berikan kekuatan serta pada akhirnya sebuah kemenangan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pertegas bahwa beliau tadi mencoba untuk mentranslitkan bahasa Belanda karena beliau pernah 1 tahun di sana. Jadi ini yang paling penting, bahwa tadi disinggung soal awal mula kasus ini dari Bambang Tri dan Gus Nur. Dan di dalam sidang pendek cerita tidak pernah dihadirkan yang asli sertifikat itu, ijazah tersebut. Tapi fotokopi yang ligesnya juga jelas, nggak benar gitu loh ya. Tetapi dilanjutkan dengan pasal tersebut sudah hilang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 pasal 14 ya sudah dihapus dan dilanjutkan ke pasal 28. 28 ini soal ras dan suku. Emang pertanyaannya sederhana, apakah ijazah itu ras dan suku? Nah ini kan menjadi bingung gitu loh ya. Nah inilah kalau pesanan, tekanan dan segala macam gitu loh ya. Dan saya mendapatkan daftar ratusan universitas yang ada, tapi sampai detik ini saya tidak pernah menemukan Universitas UPP. Universitas Pasar Pramuka. Nah ini mohon juga dicari nanti. Terima kasih. Saya kira rekan-rekan semuanya sudah dipanggil Allah untuk sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.